demam tipoid? Demam tipoid atau tipes adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan pada air atau makanan yang terkontaminasi. Jadi, selain itu, bakteri ini juga bisa menular melalui seseorang yang terinfeksi. Tipes terjadi ketika bakteri Salmonella typhi masuk ke saluran pencernaan manusia dan berkembang biak di sana. Salmonella typhi menular jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar tinja atau urin penderita tipes. Selanjutnya yaitu ada etiologi demam tipoid. Demam tipoid merupakan infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi atau jenis yang virulensinya lebih rendah, yaitu Salmonella paratyphi. Salmonella adalah kuman gram negatif yang berflagela, tidak membentuk spora, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif yang memfermentasikan glukosa dan meredukasikan nitrat menjadi nitrit. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penyakit tipoid atau tipes. Yang pertama itu ada epidemic tipes, yaitu disebabkan oleh bakteri Rickettsia prowazekii dan umumnya ditularkan melalui gigitan serangga maupun kutu. Yang kedua itu ada endemic tipes. Gejala mirip dengan epidemic tipes tetapi disertai dengan gejala lain seperti batuk kering, mual, muntah, dan diare. Yang ketiga yaitu scrub tipes. Jadi gejala umum disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, lesi merah, dan nyeri pada area yang menjadi gigitan serangga, batuk, dan ruam. Adapun tanda dan gejala dari tipes, jadi gejala tipes muncul secara perlahan. Gejala seringkali muncul dalam 1-2 minggu setelah tubuh ada terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Infeksi dapat disebabkan masalah pada usus, jadi kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Baiklah, di sini ada pun contoh dari gejala tipes. Yang pertama itu ada sakit kepala, demam tinggi, sakit perut, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Ada faktor resiko tipes. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terserang tipes. Yang pertama yaitu sanitasi yang buruk. Yang kedua yaitu tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Yang keempat yaitu mengkonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi. Yang kelima yaitu menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Yang keenam yaitu konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan dan meningkatkan resiko tipes. Yang ketujuh yaitu bepergian atau tinggal di daerah dengan tingkat penularan tipes yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kurang gizi atau berat badan rendah bisa melemahkan kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap tipes. Adapun pencegahan dari tipes, yang pertama yaitu konsumsi obat antibiotik, yang kedua yaitu menjaga kebersihan, yang ketiga yaitu makan dan minuman yang higienis, yang keempat yaitu menghindari kontak dengan penderita tipes yang belum sembuh, yang kelima yaitu menggunakan air yang higienis. Selanjutnya kamu bisa mengikuti beberapa langkah di bawah ini guna mencegah penyakit. Yang pertama yaitu pastikan makanan dimasak dengan benar dan masih panas saat disajikan. Yang kedua yaitu hindari konsumsi susu mentah dan produk berbahan susu mentah. Minumlah susu yang sudah diseuteorisasi atau direbus. Yang ketiga yaitu hindari konsumsi es kecuali terbuat dari air yang matang. Yang keempat, cuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir, khususnya setelah kontak dengan hewan peliharaan atau hewan ternak, atau setelah ke toilet. Yang kelima yaitu cuci buah dan sayuran dengan bersih, terutama jika kamu ingin memakannya mentah. Yang keenam yaitu menghindari kontak dengan pengidap yang memiliki tipes aktif guna membantu mencegah penularan. Yang ketujuh yaitu menggunakan masker untuk membantu mengurangi resiko penularan melalui percikan air liur.
Yang kedelapan yaitu selalu menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk dan bersin, lalu buang tisu pada tempatnya. Yang kesembilan yaitu menerapkan gaya hidup sehat termasuk diet, olahraga, tidur cukup, dan menghindari merokok serta konsumsi alkohol berlebihan. Pengobatan demam tipoid atau tipes. Jadi, pengobatan penyakit tipes yang paling efektif adalah dengan pemberian antibiotik sedini mungkin. Jika tipes lebih cepat dideteksi dan gejalanya masih ringan, penanganan dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, jika gejalanya berat, pengobatan tipes harus dilakukan di rumah sakit. Jadi, pengobatan penyakit tipes yang paling efektif adalah dengan pemberian terapi antibiotik. Jadi, selain itu, beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu beristirahat yang cukup. Yang kedua yaitu makan secara teratur dengan porsi kecil tapi dalam frekuensi yang sering. Yang ketiga yaitu minum air putih yang cukup. Yang keempat yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kelima yaitu jangan bepergian saat masa pengobatan masih berjalan. Selanjutnya yaitu ada etiologi demam tipoid. Demam tipoid merupakan infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi atau jenis yang virulensinya lebih rendah, yaitu Salmonella paratyphi. Salmonella adalah kuman gram negatif yang berflagela, tidak membentuk spora, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif yang memfermentasikan glukosa dan meredukasikan nitrat menjadi nitrit. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penyakit tipoid atau tipes. Yang pertama itu ada epidemic tipes, yaitu disebabkan oleh bakteri Rickettsia prowazekii dan umumnya ditularkan melalui gigitan serangga maupun kutu. Yang kedua itu ada endemic tipes. Gejala mirip dengan epidemic tipes tetapi disertai dengan gejala lain seperti batuk kering, mual, muntah, dan diare. Yang ketiga yaitu scrub tipes. Jadi, gejala umum disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, lesi merah, dan nyeri pada area yang menjadi gigitan serangga, batuk, dan ruam. Adapun tanda dan gejala dari tipes, jadi gejala tipes muncul secara perlahan. Gejala seringkali muncul dalam 1-2 minggu setelah tubuh ada terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Infeksi dapat disebabkan masalah pada usus, jadi kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Baiklah, di sini ada pun contoh dari gejala tipes. Yang pertama itu ada sakit kepala, demam tinggi, sakit perut, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Ada faktor resiko tipes. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terserang tipes. Yang pertama yaitu sanitasi yang buruk. Yang kedua yaitu tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Yang keempat yaitu mengkonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi. Yang kelima yaitu menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Yang keenam yaitu konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan dan meningkatkan resiko tipes. Yang ketujuh yaitu bepergian atau tinggal di daerah dengan tingkat penularan tipes yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kurang gizi atau berat badan rendah bisa melemahkan kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap tipes. Adapun pencegahan dari tipes, yang pertama yaitu konsumsi obat antibiotik, yang kedua yaitu menjaga kebersihan, yang ketiga yaitu makan dan minuman yang higienis, yang keempat yaitu menghindari kontak dengan penderita tipes yang belum sembuh, yang kelima yaitu menggunakan air yang higienis. Selanjutnya kamu bisa mengikuti beberapa langkah di bawah ini guna mencegah penyakit. Yang pertama yaitu pastikan makanan dimasak dengan benar dan masih panas saat disajikan. Yang kedua yaitu hindari konsumsi susu mentah dan produk berbahan susu mentah. Minumlah susu yang sudah diseuteorisasi atau direbus.
Yang ketiga yaitu hindari konsumsi es kecuali terbuat dari air yang matang. Yang keempat, cuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir, khususnya setelah kontak dengan hewan peliharaan atau hewan ternak, atau setelah ke toilet. Yang kelima yaitu cuci buah dan sayuran dengan bersih, terutama jika kamu ingin memakannya mentah. Yang keenam yaitu menghindari kontak dengan pengidap yang memiliki tipes aktif guna membantu mencegah penularan. Yang ketujuh yaitu menggunakan masker untuk membantu mengurangi resiko penularan melalui percikan air liur. Yang kedelapan yaitu selalu menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk dan bersin, lalu buang tisu pada tempatnya. Yang kesembilan yaitu menerapkan gaya hidup sehat termasuk diet, olahraga, tidur cukup, dan menghindari merokok serta konsumsi alkohol berlebihan. Pengobatan demam tipoid atau tipes. Jadi, pengobatan penyakit tipes yang paling efektif adalah dengan pemberian antibiotik sedini mungkin. Jika tipes lebih cepat dideteksi dan gejalanya masih ringan, penanganan dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, jika gejalanya berat, pengobatan tipes harus dilakukan di rumah sakit. Jadi, pengobatan penyakit tipes yang paling efektif adalah dengan pemberian terapi antibiotik. Jadi, selain itu, beberapa upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu beristirahat yang cukup. Yang kedua yaitu makan secara teratur dengan porsi kecil tapi dalam frekuensi yang sering. Yang ketiga yaitu minum air putih yang cukup. Yang keempat yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kelima yaitu jangan bepergian saat masa pengobatan masih berjalan. Selanjutnya, kamu bisa mengikuti beberapa langkah di bawah ini guna mencegah penyakit. Yang pertama, yaitu pastikan makanan dimasak dengan benar dan masih panas saat disajikan. Yang kedua, yaitu hindari konsumsi susu mentah dan produk berbahan susu mentah. Minumlah susu yang sudah diseuteorisasi atau direbus. Yang ketiga, yaitu hindari konsumsi es kecuali terbuat dari air yang matang. Yang keempat, cuci tangan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir, khususnya setelah kontak dengan hewan peliharaan atau hewan ternak, atau setelah ke toilet. Yang kelima yaitu cuci buah dan sayuran dengan bersih, terutama jika kamu ingin memakannya mentah. Yang keenam yaitu menghindari kontak dengan pengidap yang memiliki tipes aktif guna membantu mencegah penularan. Yang ketujuh yaitu menggunakan masker untuk membantu mengurangi resiko penularan melalui percikan air liur. Yang kedelapan yaitu selalu menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk dan bersin, lalu buang tisu pada tempatnya. Yang kesembilan yaitu menerapkan gaya hidup sehat termasuk diet, olahraga, tidur cukup, dan menghindari merokok serta konsumsi alkohol berlebihan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penyakit tipoid atau tipes. Yang pertama itu ada epidemik tipes, yaitu disebabkan oleh bakteri Rickettsia prowazekii dan umumnya ditularkan melalui gigitan serangga maupun kutu. Yang kedua itu ada endemik tipes. Gejala mirip dengan epidemik tipes tetapi disertai dengan gejala lain seperti batuk kering, mual, muntah, dan diare. Yang ketiga yaitu scrub tipes. Jadi gejala umum disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, lesi merah, dan nyeri pada area yang menjadi gigitan serangga, batuk, dan ruam. Adapun tanda dan gejala dari tipes, jadi gejala tipes muncul secara perlahan. Gejala seringkali muncul dalam 1-2 minggu setelah tubuh ada terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi. Infeksi dapat disebabkan masalah pada usus, jadi kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Baiklah, di sini ada pun contoh dari gejala tipes. Yang pertama itu ada sakit kepala, demam tinggi, sakit perut, tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Ada faktor resiko tipes. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terserang tipes.
Yang pertama yaitu sanitasi yang buruk, yang kedua yaitu tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Yang keempat yaitu mengkonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi. Yang kelima yaitu menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Yang keenam yaitu konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan dan meningkatkan resiko tipes. Yang ketujuh yaitu bepergian atau tinggal di daerah dengan tingkat penularan tipes yang tinggi. Yang kedelapan yaitu kurang gizi atau berat badan rendah bisa melemahkan kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap tipes. Adapun pencegahan dari tipes, yang pertama yaitu konsumsi obat antibiotik, yang kedua yaitu menjaga kebersihan, yang ketiga yaitu makan dan minuman yang higienis, yang keempat yaitu menghindari kontak dengan penderita tipes yang belum sembuh, yang kelima yaitu menggunakan air yang higienis.